Karena itu saudara, kalau kita ingin menjadi kehidupan yang berkemenangan, kuat di tengah badai, kita harus menjadi pribadi yang tertib, teratur, dan hidup di bawah otoritas. Teguh, cengkram erat-erat, itu artinya berpegang teguh pada iman yang telah kita yakini dari semula, yakni iman yang kita temukan dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saya berdoa setiap kita masih tetap hidup dalam sukacita karena Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di edisi kali ini tema khotbah kita adalah bijak di tengah badai, dan kita akan melanjutkan edisi sebelumnya. Nah, kalau di edisi sebelumnya, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana menjadi pribadi yang bijak, sehingga sekalipun hidup kita ada di tengah badai, kita bisa melewatinya. Kita belajar dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal ini adalah tulisan daripada Raja Salomo, saudara-saudara, orang yang Alkitab katakan pernah hidup di dunia dan sangat bijaksana, sehingga hasil daripada pengamatannya bahkan terhadap segala sesuatu, terhadap alam, terhadap binatang. Dan di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28, dia menulis ada 4 binatang yang sesungguhnya sangat kecil, mereka lemah secara fisik, tetapi Alkitab menulis keempat jenis binatang ini sangat cekatan. Dan dalam teks terjemahan bahasa Inggris disebut exceedingly wise. Exceedingly wise. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di edisi sebelumnya kita belajar dari semut, lalu kita juga belajar dari pelanduk atau kancil. Dari semut kita belajar bagaimana di dalam setiap kehidupan ini kita harus menjadi pribadi yang rajin, jangan menjadi pribadi yang malas, menjadi pribadi yang tertib. Semut tidak ada yang mengatur, tapi mereka tertib, mereka merancang kehidupan mereka, sehingga pribadi yang bijak adalah pribadi yang bukan sekedar menikmati kehidupan, tapi juga merencanakan kehidupan. Dari kancil kita bisa belajar bagaimana kancil membangun rumahnya di atas batu. Itu bicara bahwa kita harus membangun hidup kita bukan di atas pasir, tetapi di atas batu. Membangun kehidupan di atas pasir itu bicara pribadi kehidupan yang bodoh. Sebab ketika badai, hujan, dan banjir tiba, seluruh bangunan yang dibangun di atas pasir itu menjadi sia-sia. Tapi beda ketika dibangun di atas batu, saudara-saudara, sehingga ketika ada banjir, badai, dan hujan, bangunan itu tetap kokoh berdiri. Kenapa kokoh berdiri? Karena kita bersandar pada firman Tuhan, karena kita menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Nah, di edisi berikutnya ini kita akan melihat lebih jauh. Karena itu saya akan membacakan kembali Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28, dan tentu kita akan fokus nanti pada ayat 27 dan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar lebih jauh, saudara-saudara, pada ayat yang ke-27 dari Amsal pasal 30, kita menemukan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa belalang memiliki beberapa keistimewaan. Dari Amsal 30 ayat 27 kita bisa menemukan yang pertama, saudara, belalang tidak mempunyai raja tetapi berbaris dengan teratur. Itu berarti belalang senantiasa bergerak dengan teratur, bergerak dengan rapi dengan tanggung jawab masing-masing,
Tetapi juga kita bisa menemukan saudara-saudara di dalam Ulangan pasal 28 ayat 42, Yesaya 33 ayat 4, Amos 7 ayat 1. Belalang itu selain tertib dan rapi, belalang itu selalu hidup berkawanan. Ketiga ayat yang menjadi referensi kita, Ulangan 28 ayat 42, Yesaya 33 ayat 4 dan Amos 7 ayat 1 menjelaskan bagaimana belalang itu hidup berkawanan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup berkawanan. Belalang suka berkawanan. Berkawanan maksudnya hidup bersama dalam satu kelompok. Maka dari itu saudara, pelajaran yang dapat kita petik di sini agar kita bisa menjalani kehidupan dengan bijak sekalipun kita ada di tengah badai gelombang yang sangat berat dalam hidup kita, gelombang yang menerpa ekonomi saudara, gelombang yang menerpa pekerjaan saudara, dan secara khusus, secara umum gelombang yang kita alami, badai yang kita alami akibat daripada pandemi COVID-19 ini, kita bisa tetap berkemenangan, kita bisa tetap eksis saudara-saudara. Maka pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup teratur. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup tertib. Hidup teratur dan hidup tertib yang kami maksud dari khotbah ini adalah hidup dalam otoritas di bawah kepemimpinan kehidupan ini. Hidup di dalam satu otoritas. Setiap manusia hidup di dalam satu otoritas. Kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, kita hidup di bawah otoritas. Ada pemimpin-pemimpin kita, mulai dari skala yang paling kecil, misalnya pada tingkat RT, RW, lurah atau kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai pada jenjang yang tertinggi adalah presiden, pemimpin Republik Indonesia ini. Kita hidup dalam otoritas. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga, kita hidup dalam otoritas. Ada orang tua yang menjadi otoritas, yang memimpin hidup kita. Dan kita harus belajar tertib, kita harus belajar taat, saudara-saudara. Demikian juga di dalam kehidupan berjemaat. Ada gembala yang Tuhan percayakan untuk menjadi memimpin saudara. Karena itu saudara, kalau kita ingin menjadi kehidupan yang berkemenangan, kuat di tengah badai, kita harus menjadi pribadi yang tertib, teratur, dan hidup di bawah otoritas. Taat kepada otoritas yang memimpin kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ayat ini juga mengajarkan kita tentang sebuah tanggung jawab. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena itu ayat ini juga mengajarkan kita selain tanggung jawab adalah kehidupan yang bersehati. Kata kawanan mengajarkan kita kehidupan yang sehati. Saudara-saudara, mana lebih mudah berjalan seorang diri atau berjalan dengan lebih dari satu orang? Berjalan seorang diri tentu membuat saudara leluasa, bisa membuat saudara bergerak cepat. Tetapi kalau saudara ingin melangkah jauh, kalau saudara ingin mencapai hal-hal yang lebih besar, kalau saudara ingin mencapai hal-hal yang lebih maksimal, saudara tidak bisa berjalan seorang diri. Saudara butuh tim. Karena itu saudara, ayat ini mengajarkan kita, selain kita hidup dalam otoritas, selain kita hidup dalam ketundukan, selain kita hidup dalam keteraturan, kita juga diajarkan oleh ayat ini hidup dalam kesehatian. Saudara-saudara, sehingga dengan demikian saudara kita bisa mengalami segala sesuatu dengan kemenangan yang bersumber daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini yang dapat kita renungkan saudara-saudara. Nah, lebih jauh kita akan lihat cicak. Amsal 30 ayat 28 mengajarkan kita, dan saya akan bacakan kembali Amsal 30 ayat 28, cicak dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Nah, saudara-saudara, cicak ini mudah ditangkap. Bahkan Alkitab katakan bisa ditangkap dengan tangan. Tapi ada keistimewaan dari cicak. Cicak itu ada di mana-mana. Ketika Alkitab katakan tetapi juga ada di istana raja, itu sedang menjelaskan bahwa cicak bukan hanya ada di istana raja. Cicak itu ada di mana-mana. Bahkan ke tempat yang protokolernya sangat ketat, itu adalah istana raja, cicak ada di sana. Maka sederhananya kami menerjemahkan firman Tuhan ini bahwa cicak itu eksis dalam segala keadaan. Cicak itu eksis dalam segala situasi.
Maka teladan yang dapat kita pelajari, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap eksis dalam segala keadaan. Kita harus menampilkan jati diri kita sebagai garam dan terang. Kita ini adalah anak-anak terang. Sehingga kita bukan hanya eksis pada saat kita diberkati, kita bukan hanya eksis pada saat semuanya baik-baik saja. Tapi dalam segala situasi, bahkan di tengah badai sekalipun, kita harus tetap eksis. Kita harus tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, lebih jauh kita ingin melihat bahwa cicak itu bisa hidup di dinding, bahkan di pelapon daripada rumah kita. Persoalannya kenapa dia tidak jatuh? Ya tentu saudara berkata, ya memang cicak begitu kehidupannya. Ya benar, tapi saudara-saudara yang dapat kita pelajari di sini, kenapa sekalipun cicak berjalan di dinding, bahkan di pelapon rumah, dia tidak jatuh? Karena dia mencengkram dengan erat. Saya ingin ulangin, mencengkram dengan erat. Maka teladan yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, selain kita eksis dalam segala keadaan, kita harus menampilkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah, terang dan garam di tengah kehidupan dunia ini. Kehidupan kita adalah kehidupan yang membawa dampak. Kehidupan kita adalah kehidupan yang membawa berkat. Maka pelajaran berikutnya yang dapat kita temukan dari ayat ini adalah cicak mencengkram erat-erat. Itu berarti sebagai anak-anak Tuhan, mari pegang erat-erat apa yang menjadi tujuan akhir hidup saudara, yakni rumah Bapa surgawi yang kekal. Pegang erat-erat keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak menjadi anak Tuhan yang gampangan. Ketika persoalan menerpa, saudara dengan mudahnya meninggalkan pelayanan. Terlebih meninggalkan Tuhan. Engkau harus tetap setia. Engkau harus tetap eksis di dalam Tuhan, saudara-saudara. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan katakan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Teguh, cengkram erat-erat, itu artinya berpegang teguh pada iman yang telah kita yakini dari semula, yakni iman yang kita temukan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, badai ini bisa saja sudah sedemikian banyak menggagalkan banyak rencana saudara. Ya, saya mengerti segala pergumulan Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, Pak Pendeta, apakah di tahun 2020 ini ada banyak rencana Pak Pendeta yang telah gagal gara-gara COVID? Saya mau katakan, banyak. Banyak rancangan dan rencana saya yang gagal gara-gara COVID-19 ini. Dan saya yakin juga banyak rencana Bapak Ibu, rancangan Bapak Ibu, agenda Bapak Ibu yang telah gagal gara-gara COVID-19 ini. Bagaimana tidak gagal? Karena kita harus tinggal di rumah. Bahkan beberapa negara lockdown, saudara. Tetapi ada kebenaran yang saudara harus tetap yakini. Sekalipun banyak rencanaku yang telah gagal, banyak rancanganmu yang telah gagal, banyak agendamu yang telah gagal, tapi satu kebenaran ini, rancangan Tuhan atas hidupmu tidak pernah gagal. Rancangan Allah atas hidupmu tidak pernah gagal, sebab Dia Allah yang tak pernah gagal. Allah yang tetap punya rencana indah dalam hidup saudara. Tuhan memberkati, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita sekalipun kita sedang ada di tengah badai. Doa saya, saudara tetap berkemenangan di dalam Tuhan, jaga kesehatan saudara, minum vitamin yang cukup, banyak istirahat. Saudara-saudara, kenakan masker apabila saudara keluar berpergian cukup jauh, dan gunakan saat-saat banyak tinggal di rumah ini memiliki quality time bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara rindu didoakan, ada nomor yang saudara bisa hubungi dan kita bisa berdoa, dan kami tim Sobat Ministry siap berdoa buat saudara. Di kesempatan ini kami juga rindu berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, siapapun di antara kami umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kuatkan mereka di tengah badai, apapun pergumulan mereka. Tuhan, biarlah kami mencengkram erat-erat, berpegang teguh pada iman yang telah kami yakini, dan kami menjadi pribadi yang
teratur, tertib, dan tunduk dalam otoritas. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Engkaulah Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. For the moments where I'm still in your presence, all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I